Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibihi sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum min jami'i ummatihi amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah majlis taklim, jamaah pengajian rutin malam Senin pada maghrib Masjid Jami' Al-Amin Agung Beduk Cibalis Jaya Bekasi. Rahimahumullah wa hadakumullah. Segala puji bagi Allah. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas manusia yang paling mulia sealam jagat raya, manusia yang paling agung diagungkan oleh Allah yang Maha Agung, manusia yang paling tinggi derajatnya, pangkatnya ditinggikan pangkat derajatnya oleh Allah yang Maha Tinggi, kekasihnya Allah, manusia yang paling dekat kepada Allah, yang menjadi uswatun hasanah, yang menjadi suri tauladan yang paling baik untuk kita contoh akhlak dan ibadahnya. Beliau adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Beliau adalah pemimpin yang seluruh para nabi dan para rasul yang diutus oleh Allah Ta'ala turunnya. Beliau adalah nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia, tetap cinta kepada beliau, tetap istiqomah secara kontinu mengamalkan ajaran Islam yang diajarkan oleh beliau, mengamalkan sunnah-sunnah beliau. Semoga kelak di hari kiamat di mana pada hari itu seluruh umat manusia pasti sangat amat membutuhkan syafaat dari beliau, dan siapapun yang mendapatkan syafaat dari beliau akan selamat, dan siapapun yang tidak mendapatkan syafaat beliau akan celaka di hari kiamat. Semoga kita semuanya yang hadir, juga keluarga kita, para sesepuh kita, orang-orang kita, kakek nenek kita, paman bibi kita, anak cucu kita, saudara-saudara kita, semuanya mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Mari kita awali pengajian kita pada malam ini dengan membacaan Qur'an kita suratul Fatihah dan dengan membacaan shalawat atas Nabi kita tercinta, yang pahalanya kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur keluarga kita yang telah mendahului kita, dan sekaligus kita bermunajat kepada Allah semoga dengan barokah mukjizat kemuliaan dan keagungan dari surah Al-Fatihah dan barokah dari bacaan shalawat, semoga kita semua yang hadir di keluarga kita oleh Allah selalu diberikan kesehatan dengan kesehatan yang barokah, yaitu kesehatan yang selalu kita gunakan untuk menambah amal kebaikan dan
dan ulama panutan kami. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa riyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wahai musuh-musuhku, sahih aku itu dengan membela habaib dan ulama teladan kami. Kami siap mati membela habaib kami. Kami siap mati membela ulama kami. Para habaib dan ulama kekasih Nabi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin asy-syafi'i yaumal hisab. Sholatan tasuru biha ahli rijsiha ma'ahu min al-iyali wal ikhwani wal ashab wa ala alihi wa sahbihi ulil albab. Wahai para pemuda, mari bela agama, mari bela ulama, berjuang bersama-sama. Kami siap mati membela agama kami. Kami siap mati membela ulama kami. Para habaib dan ulama komando kami. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin asy-syafi'i yaumal hisab. Sholatan tasuru biha Habibah bin Sumail wa ma'ahu min al-iyali wal ikhwani wal ashab wa ala alihi wa sahbihi ulil albab. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa riyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa sahbihi. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah pengajar ulim rahimakumullah wa adakumullah. Apabila hari kiamat sudah tiba, nanti ada dua kelompok umat manusia yang akan dipanggil oleh Allah. Lalu kemudian mereka
oleh Allah dipersilahkan masuk. Masuk ke mana? Masuk ke dalam sebuah kota, di mana kota tersebut oleh Allah diciptakan dari cahaya dan berada di bawah aras. Luasnya kota tersebut kata Nabi 10 kali lipat luasnya alam dunia. Jadi kota ini sangat luas. Dunia ini tidak seberapa dibandingkan dengan kota tersebut. Nanti di kota tersebut Allah menciptakan 1000 pohon dari mutiara, dari yakut, dari jabarjan, dari lu'lu'. Lu'lu' itu artinya permata, dan dari marjan. Tapi marjannya bukan marjan sirup, bukan sirup marjan. Jadi sudah bisa dibayangkan, itu pohon sangat indah. Nah, yang dua golongan ini yang akan dipanggil oleh Allah, lalu oleh Allah dipersilahkan masuk ke dalam kota tersebut dan dikumpulkan oleh Allah bersama orang-orang mulia, bersama orang-orang soleh, bersama para nabi, bersama para rasul, bersama para siddiqin, bersama para syuhada, orang-orang yang mati syahid membela agama, bersama para solehin. Dua golongan tersebut, yang pertama umatnya Nabi Muhammad SAW yang semasa hidupnya di alam dunia tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu dengan berjamaah. Itu yang pertama. Yang kedua, umatnya Nabi Muhammad yang semasa hidupnya di alam dunia tidak pernah absen, tidak pernah goib, tidak pernah tidak hadir di majelis ilmu, di pengajian selalu hadir. Nah, dua golongan ini yang nanti di hari kiamat oleh Allah akan dipanggil. Mari kita lihat keterangannya. Keterangannya ada dalam sebuah hadis. Baik, akan saya bacakan dulu hadisnya. Hadisnya begini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah Ta'ala khalaqal madinatan min nur tahta al-arsy yaumal qiyamati mislatun yang asramarat biha al-sajarah min durin wa yaqutin wa jabarjanin wa lu'lu'in wa marjan. Fa idza kana yaumul qiyamati putihat awratuha summa yunadi munadi min qibali rahman aina alladziina sallu salawatul khamsi ma'al jamaah fajalasu fi halaqatil ilmi fayadiquna ila dhilli hadil asjar yaum fayajlisuna tahta hadil asjar summa yudau baina aydihim ma'idatun min nur ma'idatun min nur fiha ma tastahbihil anfus batalatul akyun." Nah, itu hadisnya. Ini hadisnya kalau nggak diartikan kita nggak paham. Maka akan saya artikan supaya paham isinya. Siapa tahu kalau paham isinya kita bisa mengamalkan isinya. Yang penting kan kita tahu dulu. Yang penting kita dapat pengetahuan dulu. Soal diamalkan tidak, nanti itu tergantung satu niat kita. Ada niatnya untuk mengamalkan. Yang kedua tergantung pertolongan Allah. Karena kalau tidak ada pertolongan Allah, kita nggak bisa apa-apa. Termasuk para jamaah yang hadir pada malam ini, itu mendapatkan pertolongan Allah. Kalau nggak ada pertolongan Allah, nggak bisa hadir. Walaupun sebenarnya mereka tahu setiap malamnya ada pengajian rutin, tapi nggak bisa hadir. Itu tandanya mereka nggak mendapatkan pertolongan Allah untuk hadir. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita artikan. Inna Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala khalaqa madinatan min nurin tahtal arsy, telah menciptakan sebuah kota dari cahaya di bawah
Misla dunia asra marrat. Kota itu luasnya 10 kali lipat luasnya alam dunia. Luas sekali itu kota. Fiha alfu sajarah. Di dalam kota tersebut Allah menciptakan 1000 pohon. Min durin, dari dur. Dur ini bahasa Arab, artinya mutiara. Mutiara kan harganya mahal. Mahal harganya. Dan mutiara adanya di dalam lautan. Makanya jarang orang punya mutiara. Ini kota diciptakan oleh Allah dari mutiara, coba. Kalau maaf, pohon ini oleh Allah diciptakan dari mutiara. Kalau pohon-pohon yang ada di dunia sekarang itu diciptakan oleh Allah bahannya dari tanah. Tapi pohon yang ini oleh Allah diciptakan bahannya dari mutiara, bukan dari tanah. Kemudian wayakutin, dan diciptakan bahannya dari yakut. Wajabar jadid, dan diciptakan pohon ini bahannya dari jabarjat. Walu'lu'in, dan pohon ini diciptakan oleh Allah bahannya dari lu'lu'. Lu'lu' itu artinya permata. Kadang-kadang ada anak perempuan dikasih nama Lulu. Nah, Lulu itu artinya permata. Lulu salsabila. Nah, Lulu salsabila dipanggilnya Lulu. Namanya salsabila dipanggilnya Caca. Namanya salsabila bagus, Caca. Untung nggak pakai huruf K. Kalau pakai huruf K jadi Caca. Cetak. Wamarjan, dan pohon tersebut diciptakan oleh Allah bahannya dari marjan, dari mutiara, dari yakut, dari jabarjat, dari permata, dan dari marjan. Wah, indah sekali pohonnya. Dan daunnya itu lebar. Andai kata daun pohon tersebut adanya di dunia sekarang ini, itu bisa menutup alam dunia, ketutup alam dunia. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faidakana, maka apabila telah tiba opo yaumul kiamati, hari kiamat yang telah dijanjikan oleh Allah, putihat aurah, 1000 pohon tersebut itu daun-daunnya terbuka mekar. Wah, mekar. Sehingga jadi teduh di bawahnya. Nah, nanti itu tempat berteduh nanti di hari kiamat seperti itu. Karena di hari kiamat di padang mahsyar tidak ada tempat berteduh kecuali naungan atau tempat berteduh yang dibikin oleh Allah. Makanya nanti di hari kiamat banyak orang yang kepanasan ribuan tahun sampai keringatnya terus mengalir dengan deras, sampai banyak orang yang tenggelam nanti di hari kiamat dengan airnya sendiri. Kecuali orang-orang yang dipersilakan masuk ke dalam kota itu oleh Allah. Nah, setelah daun-daun 1000 pohon tersebut terbuka mekar, summa yunadi munadin min qibali rahman, kemudian akan terdengar suara panggilan. Suara panggilan ini bersumber dari Allah yang Maha Rahman. Jadi Allah memanggil. Apa kata Allah? Kata Allah begini nanti. Ainal ladzina shallu shalawatil khamsi ma'al jamaah fajalasu fi halaqatil ilmi. Nah, itu panggilannya. Kalau diartikan begini, kata Allah nanti di hari kiamat, manakah orang-orang yang dulu ketika hidup di alam dunia selalu sholat 5 waktu dengan berjamaah, dan manakah orang-orang yang dulu ketika hidup di alam dunia selalu hadir di pengajian? Ayo kumpul, Fayajibuna, lalu mereka pun berdatangan banyak tuh, banyak. Lihat ada si Sule, banyak tuh berdatangan. Fayajibuna, maka lalu mereka berdatangan ila jildi haji asr yaum, pada hari itu mereka semuanya masuk ke dalam kota tersebut dan mereka
mereka berteduh di bawah 1000 pohon tersebut yang telah Allah ciptakan dari mutiara, dari yakut, dari zabarjad, dari lu'lu' atau permata, dan dari marjan. Mereka semuanya berteduh di bawah pohon itu. Sementara yang lainnya kepanasan ribuan tahun di padang mahsyar, nggak menemukan makanan sedikit pun, nggak menemukan air setetes pun. Kepanasan, kehausan, kelaparan luar biasa. Sebagaimana kata Nabi, "Kullun nasi jiyahun yaumal qiyamah." Seluruh manusia nanti di hari kiamat pasti mereka akan lapar, pasti mereka akan panas, akan dahaga, akan haus, tapi mereka tidak menemukan makanan sedikit pun. Tapi mereka tidak menemukan minuman, tidak menemukan air setetes pun. Dan itu berlangsung ribuan tahun, bukan sehari dua hari. Gak percaya nanti buktiin aja deh. Terserah lu percaya monggo, gak percaya juga gak apa-apa, gak oke. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian setelah dua golongan tersebut masuk ke dalam kota tersebut dan berteduh di bawah 1000 pohon tersebut, fajalasu tahtaha di asjar. Lalu mereka pun semuanya duduk di atas kursi-kursi yang terbuat dari emas. Emasnya emas murni, bukan emas jodi. Emas murni. Kursinya dari emas. Wah, mereka duduk di atas kursi dan di atas mereka itu ada tempat berteduh dari 1000 pohon itu. Nah, setelah itu, setelah mereka duduk semua, "Tsumma yuqamu baina aydihim ma idatan min nur fiha ma tastahir anfusu wa taladul a'yun." Kemudian berdatanganlah bidadari dari surga. Bidadari berdatangan dari surga. Mereka berdatangan membawa makanan-makanan, hidangan-hidangan, minuman-minuman yang lezat, yang gurih-gurih. Lalu makanan hidangan tersebut disuguhkan oleh para bidadari kepada seluruh manusia yang ada di kota itu, yang sedang duduk di atas kursi-kursi yang Allah ciptakan dari emas. Jadi kesimpulannya dari keterangan hadis ini, apabila kita nanti di hari kiamat ingin mendapatkan tempat untuk berteduh, ingin berada di bawah naungan Allah, di mana kata Nabi, "Yauma la dhilla illa dhilluh." Di hari kiamat itu tidak ada naungan illa dhilluh, kecuali naungan yang dibuat oleh Allah, naungan Allah. Nah, kalau kita di hari kiamat ingin dipersilahkan masuk ke dalam kota itu dan berteduh di bawah 1000 pohon tersebut, kita duduk di atas kursi-kursi dan di depan meja, di atas meja yang ada di depan kita itu terdapat berbagai macam hidangan makanan yang lezat, yang gurih-gurih nyoy. Nah, berarti kita harus mengistiqomahkan, membiasakan, memaksakan diri melakukan dua hal. Pertama, sholat berjamaah. Membiasakan sholat berjamaah. Yang disebut sholat berjamaah itu ada imam, ada makmum, walaupun 2 orang, itu namanya berjamaah. Tapi kalau imam bacaannya rusak, maka batal sholat berjamaahnya. Walaupun di depan ada imam. Makanya orang yang merasa bacaan Qur'annya rusak, nggak pasti, jangan coba-coba jadi imam. Tanggung jawabnya berat nanti di akhirat. Para jamaah, bahkan kata Nabi bahwa sholatul rajuli ma'al jamaah khairun min sholati arba'ina sanatan fi baitihi munfaridan. Sholatnya seseorang
dengan berjamaah itu jauh lebih baik daripada sholat 40 tahun di rumahnya sendirian. Di rumahnya sendirian sholatnya, nggak berjamaah. Nah, para jamaah, itu yang pertama. Yang kedua, kita harus membiasakan, memaksakan diri, mengistiqomahkan, menghidupkan secara istimror, secara berkesinambungan terus menerus dengan tiada bosan, tiada ilmu, memaksakan diri untuk selalu duduk di majelis ilmu, duduk di majelis ilmu, di pengajian rutin. Para jamaah, itulah fadilah, keutamaan, keistimewaan, keuntungan bagi orang-orang. Satu, yang istiqomah sholat berjamaah. Dua, yang istiqomah duduk di majelis. Yang terakhir, yang ingin saya sampaikan pada pertemuan taklim kita malam ini mengenai disunahkannya mengangkatkan kedua telapak tangan di dalam sholat. Kadang-kadang kan suka ada tuh, kalau sholatnya 4 rakaat, setiap berdiri tangannya selalu diangkat, selalu begini. Berarti kalau 4 rakaat, 4 kali berdiri, 4 kali angkat tangan. Padahal disunahkannya mengangkatkan kedua telapak tangan di dalam sholat, baik sholat fardu ataupun sholat sunnah, itu hanya ada pada 4 tempat. Selain di 4 tempat, itu hukumnya makruh kalau kita mengangkat tangan. Kalau kita melakukan kemakruhan di dalam sholat, itu artinya mengurangi kesempurnaan pahala sholat yang kita kerjakan. Jadi pahala sholatnya cacat, enggak sempurna. Mari kita lihat keterangannya. Yusanu lan den sunataken opo rokul yada ini mengangkat tangan loro bi arbaati mawadi'ah iku tetep di dalam papat piro-piro panggonan. Jadi maksudnya begini, disunahkan mengangkatkan kedua telapak tangan di dalam sholat hanya pada 4 tempat, hanya pada 4 tempat. Selain di 4 tempat, tangan tidak boleh diangkat, makruh. Mana yang 4 tempat? Yang pertama, inda takbiratul ihram. Ketika kita melakukan takbiratul ihram. Takbiratul ihram disebut juga takbir taharrum. Kenapa disebut takbiratul ihram? Kenapa disebut takbir taharrum? Karena takbir tersebut apabila sudah kita lakukan, maka kita diharamkan melakukan perbuatan-perbuatan, pekerjaan-pekerjaan yang di luar sholat. Sebab apabila perbuatan-perbuatan tersebut kita kerjakan di dalam sholat, dapat membatalkan sholat kita. Contoh, ini saya mau nanya, ini apa ini? Ini apa ini? Ini botol. Air di dalam botol ya. Bisa buka nih. Boleh diminum nggak? Boleh. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Sunahnya 3 kali. Nah, boleh. Saya taruh tuh. Kemudian saya sholat. Usolli fardhal isya'i arba rakaati mustaqbil qiblati adaan makmuman lillahi Allahu akbar. Setelah saya takbiratul ihram, saya ambil lagi. Boleh enggak? Enggak. Enggak boleh? Enggak boleh? Boleh enggak nih? Enggak. Kalau tadi kan boleh. Sekarang boleh enggak? Enggak. Kenapa enggak boleh? Karena sudah melakukan takbiratul ihram. Padahal airnya sama enggak? Sama. Sama air yang masih air yang tadi. Airnya halal enggak? Halal. Karena ini bukan air kencing ini. Tapi kenapa yang pertama boleh, yang kedua enggak boleh? Karena sudah melakukan takbiratul ihram. Sedangkan minum itu pekerjaan di luar sholat.
Sedangkan kita sudah takbiratul ihram itu sudah pekerjaan sholat. Kalau kita sudah takbiratul ihram minum, berarti sholatnya batal. Maka takbir tersebut dinamakan takbiratul ihram. Artinya takbir yang mengharamkan melakukan perbuatan-perbuatan, pekerjaan-pekerjaan di luar pekerjaan sholat. Itulah kenapa disebut takbiratul ihram. Yang kedua, indah ruku. Ketika kita mau melakukan ruku, itu disunahkan angkat tangan lagi. Pertama tadi ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar. Segini nih, ujung dua jempol bersejajaran dengan pentil daun telinga, sehingga ujung jari kanan yang 4 dan ujung jari yang 4 bersejajaran dengan pucuk daun telinga. Dan telapak tangan disunahkan menghadap ke arah kiblat, jangan begini. Dan disunahkan jari jemari dibuka wasaton taplikon, dibuka sederhana, jadi jangan terlalu lebar, jangan dirapatkan makhluk. Nah, begini aja, rileks, normal aja, normal. Dan disunahkan ketika kita melakukan takbiratul ihram, qasrun najori ila makani sujud, memusatkan pandangan kedua mata ke tempat sujud. Jangan sambil menengadah ke atas, Allahu Akbar. Jangan. Nah, itu kesunahan takbiratul ihram. Yang kedua, indah ruku. Kalau kita mau ruku, disunahkan mengangkat tangan, Allahu Akbar, baru ruku. Yang ketiga, indal i'tidal. Ketika kita melakukan i'tidal, yaitu bangun atau bangkit setelah ruku, sami Allahu liman hamidah. Diangkat lagi sunnah. Udah berapa tuh? Udah 3. Nah, yang terakhir, yang keempat, disunahkannya mengangkatkan kedua telapak tangan indal qiyam minat tasahudil awal, ketika kita berdiri setelah melakukan tahiyat awal, berarti setelah rakaat kedua, dalam sholat zuhur, dalam sholat asar, dalam sholat maghrib, dalam sholat isya. Tidak ada dalam sholat subuh. Karena sholat subuh 2 rakaat nggak ada tahiyat awal. Intinya dalam sholat fardu yang bilangan rakaatnya 4 atau 3 rakaat yang ada tahiyat awalnya. Nah, kalau kita sudah selesai melakukan tahiyat awal, mau berdiri untuk melakukan rakaat ketiga, kita disunahkan angkat kedua tangan lagi, gitu. Udah, cuma 4 tempat. Selain itu, tangan tidak boleh diangkat, makruh, bisa mengurangi kesempurnaan pahala sholat. Kira-kira jelasnya ini? Jelas. Demikian oleh kami sudah masuk waktu isya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang kita bahas dan kita bicarakan dalam taklim yang mulia ini oleh Allah semuanya dari awal hingga akhir, walaupun singkat, semoga dijadikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang disertai hidayah, ilmu yang barokah, ilmu yang dapat menghantarkan diri kita untuk bisa menjadi hamba-hamba Allah yang terbaik di hadapan Allah, untuk bisa menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga yang istiqomah dulu pengajian oleh Allah selalu diberikan kemuliaan di dunia dan akhirat, dipanjangkan umurnya dalam kebarokahan, selalu diberikan kesehatan yang barokah, urusannya dimudahkan, anak-anaknya disolehkan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Akhirnya mari kita tutup pengajian kita malam ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Astagfirullah
طريقتهم ومعافتهم من الفتن ومعافتهم من الفتن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار نسألك علما نافعا والهداية وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.